nama saya Hasbina Hamsa dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Marcelo Jormes dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Najwa Malik dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hidan Ahmad dari kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Rin Sarikapa. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Discovery Learning. Jadi berikut videonya. Definisi Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Penjelasan tersebut senada dengan pendapat Hanafiya yang menyatakan bahwa model pembelajaran Discovery Learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Dasar-dasar teori yang pertama, konstruktivisme. Discovery learning sangat dipengaruhi oleh teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman aktif. Alih-alih menerima pengetahuan secara pasif, siswa mengonstruksi pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan dunia sekitar mereka. Yang kedua, teori belajar kognitif menekankan pentingnya proses internal dalam pembelajaran seperti persepsi, memori, dan pemikiran. Dalam konteks discovery learning, siswa diharapkan menggunakan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah untuk memahami konsep. Yang terakhir, teori pemrosesan informasi menekankan cara informasi diambil, disimpan, dan diproses dalam otak manusia. Dalam discovery learning, siswa harus menyusun informasi baru dan menghubungkannya dengan apa yang sudah mereka ketahui. Peran guru dan siswa. Guru dalam model discovery learning adalah seperti kapten kapal yang mengarahkan siswanya melewati ombak pengetahuan. Brunner sendiri menjelaskan peran guru dalam pembelajaran ini, diantaranya yang pertama, guru sebagai fasilitator, tidak begitu mengendalikan proses pembelajaran. Yang kedua, guru mampu menstimulasi atau memunculkan masalah dan membiarkan siswa memecahkan sendiri solusinya. Yang ketiga, guru harus membimbing serta memotivasi siswa untuk menemukan konsep, hubungan antar bagian struktur materi, dan membuat kesimpulannya. Akan dijabarkan peran guru dalam pembelajaran discovery learning. Menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Materi pembelajaran itu diarahkan pada pemecahan masalah yang aktif dan belajar penemuan. Guru mulai dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh para siswa, kemudian mengemukakan sesuatu yang berlawanan. Cara harus memperhatikan 3 cara penyajian, yaitu cara enaktif, melakukan tindakan atau mengamati benda konkret. Cara ikonik, dengan gambar atau visualisasi, dan cara simbolik, simbol abstrak, bahasa logika. Dengan kata lain, perkembangan kognitif individu dapat ditingkatkan dengan cara menata strategi pembelajaran sesuai dengan isi bahan yang akan dipelajari dan karakteristik kognitif individu. Penilaian hasil belajar penemuan meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar mengenai suatu bidang studi dan kemampuan siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip itu pada situasi baru. Untuk maksud ini, bentuk tes dapat berupa tes objektif, tes esai, penilaian autentik, dan penilaian performance. Manfaat dan tantangan. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Kedua, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Ketiga, siswa belajar memanfaatkan berbagai sumber belajar. Tantangannya, waktu. Membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Solusi, rencanakan kegiatan dengan baik dan manfaatkan waktu secara efektif. Sumber daya, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap. Solusinya, memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah dan libatkan orang tua. Kemampuan guru, tidak semua guru terbiasa dengan model ini. Kesimpulannya, model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan merupakan pendekatan
yang efektif dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kreatif siswa. Melalui proses penemuan sendiri, siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan terlibat dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi. Selain itu, model ini juga mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar tinggi serta memperkuat keterampilan sosial melalui kerjasama dalam kelompok.